Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Khatimah dengan NIM 19-4461-PT-08315, kelompok 28 dengan asisten Mbak Latifah Runingtyas. Nah, di sini saya akan memaparkan tentang laporan kegiatan mini project acara 3 penanaman dan pemupukan yang telah saya lakukan. Nah, sebelumnya, pengertian penanaman. Penanaman merupakan usaha penempatan biji atau benih di dalam tanah pada kedalaman tertentu, atau menyebarkan biji di atas permukaan tanah atau menanamkan benih di dalamnya. Nah, hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan perkecambahan serta pertumbuhan biji yang baik. Nah, hal tersebut dipaparkan oleh Siswanto pada tahun 2015. Kemudian menurut Solar pada tahun 2015, pada kegiatan penanaman dibagi menjadi dalam 2 bagian. Yang pertama itu pemindahan bibit. Nah, bibit disemai dipindahkan ke lahan yang telah disiapkan. Kemudian menanam. Nah, menanam bibit pada media dalam hal ini tanah dengan memperhatikan sistem larikan, jarak tanam, hubungan tanaman, jumlah tanaman tiap lubang dan penanaman bibit. Nah, kemudian pengertian pupuk dan pemupukan. Nah, pupuk merupakan suatu bahan sebagai sumber unsur hara makro maupun mikro pada tanaman yang memiliki peranan masing-masing dapat menunjukkan gejala tertentu pada tanaman apabila ketersediaannya kurang. Nah, sedangkan pemupukan menurut Nur dan kawan-kawan tahun 2021 merupakan sebagai pemberian bahan organik maupun bahan non-organik untuk mengganti kehilangan unsur hara di dalam tanah untuk memenuhi kebutuhan unsur hara bagi tanaman sehingga produktivitas tanaman meningkat. Dengan kata lain, pemupukan adalah tindakan mengaplikasikan pupuk pada tanaman. Nah, kemudian fungsi pemupukan sendiri menurut Rodiah tahun 2013 itu berfungsi untuk memperbaiki kesuburan tanah, memperbaiki sifat fisik tanah seperti permeabilitas, porositas tanah, struktur tanah, daya menahan air dan dari kation-kation tanah. Sedangkan menurut Gresinta tahun 2015, pemupukan itu akan mempercepat pembungaan atau katalisator. Nah, dalam hal ini pupuk yang kita gunakan yaitu monosodium glutamat. Nah, ini diduga mempunyai kandungan yang berperan sebagai hormon perangsang tumbuh seperti gibberellin yang berfungsi untuk memacu keanekaragaman fungsi sel sehingga sel yang awalnya diarahkan untuk pertumbuhan tunas daun dialihkan untuk pertumbuhan tunas bunga. Nah, tujuan dari mini project acara 3 yaitu mengetahui cara pemeliharaan tanaman dari penanaman, pemupukan, dan pemanenan tanaman pakan. Nah, alat yang kita gunakan pada praktikum ini yaitu yang pertama cetak, yang kedua polybag. Nah, cetak itu berfungsi untuk mengambil tanah dan memasukkannya ke media. Yang kemudian polybag itu berfungsi sebagai tempat peletakan tanah. Kemudian botol Aquades itu berfungsi sebagai wadah air ketika penyiraman, kemudian penggaris sebagai alat ukur ketika proses pengukuran, kertas digunakan untuk mencatat hasil pengukuran, ballpoint digunakan untuk mencatat. Kemudian bahan yang digunakan yaitu MSG sebagai pupuk, kemudian bibit Acalypha indica sebagai objek yang akan kita amati pertumbuhannya, kemudian air digunakan untuk menyiram, dan tanah digunakan sebagai media pertumbuhan. Nah, kemudian profil tanaman yang digunakan yaitu Acalypha indica, divisinya itu Spermatophyta, subdivisinya itu Angiosperm, kemudian kelasnya itu di Cotyledon atau dia itu berkeping dua, subkelasnya itu Apethyle, kemudian bangsanya itu Euphorbiales, kemudian sukunya itu Euphorbiaceae, kemudian marganya itu Acalypha, jenisnya itu Acalypha indica L atau sinonim dengan Acalypha australis. Hal tersebut dipaparkan oleh Muslimah tahun 2008. Nah, morfologi tanaman dari Acalypha indica yaitu berbatang tegak dengan tinggi 30 sampai 50 cm, bercabang, berambut halus.
Nah, kemudian daunnya itu tunggal, tangkainya panjang, letaknya itu tersebar, berbentuk bulat sampai lenset, tipis, ujung dan pangkalnya runcing, tepinya bergerigi dengan panjang 2,5 sampai 8 cm, kemudian lebarnya 1,5 sampai 3 cm dan berwarna hijau. Nah, bunganya sendiri itu majemuk, berkelamin satu, keluar dari ketiak daun kecil-kecil dalam rangkaian berbentuk bulir atau malai. Nah, buahnya sendiri itu kotak bulat hitam. Nah, bijinya itu berbentuk bulat panjang berwarna coklat. Nah, akarnya itu tunggang berwarna putih dan kotor. Nah, kemudian kegiatan praktikum yang kita lakukan yaitu media yang digunakan yaitu polybag yang diisi dengan tanah laju sebanyak 3/4 ukuran. Nah, proses transplantasi yaitu material tanaman berupa gulma, Acalypha indica L yang sudah disiapkan, kemudian dipindahkan ke dalam polybag, kemudian disiram hingga cukup lembab dan basah. Kemudian proses pemeliharaan yaitu dilakukan dengan penyiraman sebanyak 2 kali seminggu pada minggu pertama dan 1 kali sehari pada minggu kedua. Nah, kemudian penyiangannya itu dilakukan pada minggu kedua. Parameter yang diukur yaitu tinggi tanaman per minggu, luas daun, dan jumlah daun. Kemudian pemupukan dilakukan pada minggu kedua dengan dosis yang berbeda. Nah, perlakuan pertama diberi pupuk sebanyak 3 gram per polybag dan perlakuan kedua diberi pupuk sebanyak 6 gram per polybag. Nah, kemudian pemanenan dilakukan pada minggu keempat setelah penanaman. Kemudian diamati apakah gulma tersebut terdapat nodul atau tidak. Karena yang saya pakai itu gulma, maka pengamatannya itu tanpa nodul. Nah, kemudian hasil yang telah diperoleh yaitu minggu pertama itu dengan perlakuan pemupukan MSG 3 gram itu diperoleh tinggi tanaman 4,5 cm, jumlah daun 6 cm, dan luas daun 3 cm. Kemudian dengan perlakuan pemupukan MSG 6 gram per polybag, itu tinggi tanaman pada minggu pertama itu 8 cm, jumlah daunnya itu 15 cm, dan luas daunnya itu 3 cm kuadrat. Nah, begitu seterusnya dapat dilihat sampai minggu keempat. Nah, berdasarkan percobaan yang dilakukan diperoleh bahwa pertumbuhan Acalypha indica yang optimum yaitu pemupukan 6 gram per polybag dengan rata-rata tinggi tanaman 375 cm, jumlah daunnya 31,25 cm, dan luas daunnya 5,38 cm persegi. Hal tersebut sesuai dengan literatur sebelumnya. Nah, sedangkan pada tanaman dengan pemupukan 3 gram per polybag diperoleh tinggi tanaman yaitu 8,62 cm, jumlah daun 8,25 cm, dan luas daun 5,3 cm kuadrat, cm persegi. Nah, hasil dan pembahasan pada bagian pemupukan, jenis pupuk yang digunakan pada praktikum ini yaitu monosodium glutamat. Nah, metode pemberian pupuk yaitu side dress placement, di mana pupuk yang akan digunakan ditempatkan pada permukaan tanah di sekitar tempat tumbuh. Nah, menurut Setiawati tahun 2012, side dress placement merupakan metode pemberian pupuk pada saat tanaman tumbuh di atas permukaan tanah dengan menempatkan pupuk di samping atau di sisi baris tanaman. Nah, kandungan nutrien unsur hara mikro dan makro pada monosodium glutamat yaitu menurut Yonanta dan Iswara tahun 2016, MSG itu memiliki 78% glutamat, 12% natrium, dan 10% air. Nah, sedangkan menurut Narsela tahun 2017, monosodium glutamat itu mengandung garam natrium Na yang berikatan dengan asam amino berupa asam glutamat. Nah, natrium yang terdapat dalam MSG dapat memperbaiki pertumbuhan tanaman karena tanaman itu kekurangan kalium. Nah, unsur natrium yang terkandung dalam MSG dapat dibutuhkan dalam pertumbuhan vegetatif dan generatif tanaman. Nah,
Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas tanaman, yang pertama itu konsentrasi pupuk. Pemberian monosodium glutamat sebaiknya dilakukan pada tanaman yang sudah dewasa, karena monosodium glutamat berperan untuk mempercepat pembungaan atau katalisator. Nah, monosodium glutamat diduga mempunyai kandungan yang berperan sebagai hormon perangsang tumbuhan, seperti giberelin yang berfungsi untuk memacu keanekaragaman fungsi sel sehingga sel yang awalnya diarahkan untuk diarahkan untuk pertumbuhan tunas daun dialihkan untuk pertumbuhan tunas bunga. Pemberian MSG juga harus cermat, biasanya 2 mg per liter air, karena jika konsentrasinya kurang pembungaan tidak akan terjadi. Kalaupun terjadi akan diselingi dengan tunas daun, sehingga bila berlebihan akan menyebabkan bunga akan tumbuh subur tapi cepat rontok. Nah, kemudian faktor yang kedua yaitu perbedaan kandungan mineral. Kandungan hara dalam mineral yang digunakan dalam pemupukan yang berbeda akan menyebabkan perbedaan laju pertumbuhan yang dapat dicapai. Laju pertumbuhan spesifik harian pada percobaan rumput laut Graciliaria verrucosa mulai menurun pada minggu ke-4. Hal tersebut disebabkan oleh MSG yang berlebihan dan menurunkan konsentrasi keberadaan fosfor pada media budidaya. Nah, hal ini dapat kita implikasikan pada penggunaan Acardipa indica. Jika digunakan secara berlebihan, kemungkinan juga hasilnya seperti pada tanaman Gracilaria verrucosa yang akan mengalami penurunan produktivitas. Nah, kemudian faktor yang ketiga yaitu umur. Semakin tua umur tanaman, maka semakin berkurang produktivitasnya. Nah, hal tersebut dikarenakan pertumbuhan berhenti karena sel-sel pada tanaman tersebut sudah mati. Nah, hal tersebut sesuai dengan Gracinta pada tahun 2015, bahwa semakin lama waktu pemeliharaan maka pertumbuhan akan menurun. Nah, kesimpulan yang dapat diperoleh dari percobaan acara 3 yaitu penanaman Acardipa indica atau tanaman kucing-kucingan, yaitu dilakukan dengan media 2 polybag yang diisi tanah 3/4 masing-masing 1 kali ulangan. Nah, pemupukan dilakukan pada minggu kedua dengan variasi konsentrasi. Nah, di mana polybag 1 itu dengan dosis 3 gram per polybag dan polybag 2 dengan dosis 6 gram per polybag. Nah, hasil yang diperoleh yaitu pertumbuhan pada polybag kedua itu lebih baik dari polybag pertama. Nah, hal tersebut dipengaruhi oleh konsentrasi pupuk, kandungan mineral, dan umur. Nah, kemudian pemanenan tanaman dilakukan pada minggu keempat. Nah, pada akarnya itu tidak terdapat nodul karena tanaman yang digunakan yaitu gulma, bukan tanaman legium. Nah, berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan sebagai referensi. Nah, kemudian ini merupakan lampiran jurnal yang saya jadikan sebagai acuan pada penggunaan dosis pupuk MSG. Nah, berikut merupakan footage video kegiatan mini project pada acara ketiga ini. Pemanenan dengan metode cut and carry. Kemudian kita amati nodulnya tanpa ada nodul. Nah, sekian presentasi pemaparan tentang acara 3 yang telah saya lakukan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.